Hari ini, akhirnya aku liburan ke kampung halaman nenek di Selandia Baru, tepatnya di daerah pegunungan dekat Queenstown. Dan ya, sekarang lagi musim salju di sana. Bulan Juli di belahan bumi selatan memang bukan musim panas, tapi musim dingin. Dingin banget. Begitu turun dari pesawat, napas udah kayak keluar asap-asap gitu. Bukan karena marah, tapi karena udara dinginnya beneran nusuk tulang. Tapi anehnya, aku seneng deh. Nenek udah nunggu di rumah tua yang dikelilingi pepohonan pinus. Atap rumahnya udah mulai ditutupi salju tipis kayak di film-film. Dia senyum lebar, pakai shawl tebal dan langsung bilang, "Kamu kurus, sana makan dulu." Siangnya aku main salju sama sepupu-sepupu yang belum pernah aku temui sejak kecil. Kami bikin boneka salju, saling lempar bola es yang kadang nyasar ke muka dan ngakak sampai lupa kedinginan. Sore harinya nenek masak sup labu kesukaanku. Hangat, gurih, dan wangi banget. Kami makan bareng di dekat perapian sambil ngobrol soal masa kecil mama yang ternyata suka ngumpet di lemari buat makan permen diam-diam. Nenek cerita sambil ketawa ngakak. Malamnya, aku duduk di luar rumah, ngeliat salju turun pelan-pelan kayak bulu kapas dari langit. Sunyi tapi damai, jauh dari bising kota, jauh dari notifikasi HP, jauh dari drama timeline. Kadang bahagia itu sesederhana pulang ke tempat dimana kita merasa kecil lagi. Tempat yang punya bau khas kayu, suara tawa yang gak dibuat-buat, dan nenek yang selalu tahu kapan kita lapar, meskipun gak ngaku. Liburan ini bukan cuma soal salju, tapi soal pulang. Dan aku bersyukur bisa pulang ke dinginnya rumah yang justru terasa paling hangat. Masih lanjutan cerita di rumah nenek di Queenstown. Bangun pagi, aku turun ke lantai bawah, tapi nenek gak kelihatan. Ternyata beliau udah ke pasar sejak subuh. Katanya mau masak besar. Aku sebagai cucu yang baik langsung disuruh potongin sayur. Dapur udah kayak dapur master chef. Nenek bilang dengan wajah yang full senyum, "Nanti siang sepupuku mau datang. Dia bawa cucunya juga. Kenalan ya." Dan aku cuma iya-iya sambil sibuk ngebantu manggang ayam. Tapi entah kenapa, ada firasat aneh yang tiba-tiba menyerang hati dan jiwaku. Tapi entah apa. Jam makan siang, tiba-tiba suara tak asing terdengar. Muncul wajah yang sangat familiar. Dek, itu mantan yang kemarin juga muncul di pesta sepupu aku. Dan ternyata silsilah sebenarnya dia cucu dari sepupu nenekku. Dunia sekecil itu, atau memang hidup suka bercanda? Kami duduk berhadapan. Awalnya aku canggung, dia juga sambil ngasih bingkisan yang entah apa maksudnya. Nenek dengan polosnya bilang, "Cucuku ini belum nikah loh." Dan aku cuma bisa senyum ke aku sambil nelen ludah dan pura-pura santai dan ngajak ngobrol aja. Setelah bla-bla cerita ini itu, lanjut makan dan bercanda tawa, akhirnya mereka pamit pulang karena nenek dia mau berangkat lagi pulang ke Jepang. Dan sisa harinya kami ngobrol pelan-pelan. Ternyata lucu ya, kadang yang pergi bisa kembali, tapi bukan untuk balikan. Untuk lucu-lucuan aja. Sebab jodoh tidak ada yang tahu ya kan. Dan aku sama nenek menikmati oleh-oleh mereka dan tak lupa juga buka kado dari si dia yang isinya apa? Wow, ternyata dia masih ingat dengan benda kesukaan aku. Aduh, dasar mantan yang meresahkan. Hari terakhir di rumah nenek, jam masih menunjukkan pukul 5 pagi, tapi nenek sudah terbangun duluan. Suara sendok kayu ketemu panci aluminium jadi alarm alam yang khas. Tandanya sarapan disiapkan. Aku masih di bawah selimut, tapi udara pagi yang dingin dan bau wangi teh manis bikin hati berat. Karena hari ini waktunya pulang. Packing pun dimulai. Baju-baju dilipat asal, oleh-oleh dibungkus seadanya. Tas jadi kayak tumpukan kenangan yang harus dibawa pulang. Nenek bolak-balik masuk kamar, cek lagi, kasih tambahan ini itu. Ini bawa sambal ya, ini kerupuk, ini dodol, ini rendang. Dan jangan salvo kok ini ada semua, sebab nenekku asli orang Sumatera. Meskipun di luar negeri, beliau selalu masak makanan daerah kami. Dan beliau tidak lupa juga ngasih foto waktu kecil aku, biar selalu ingat rumah nenek katanya. Si nenek buat terharu aja, kan jadi mewek. Setiap barang yang ditambahin bikin tas makin penuh, dan hati makin sesak. Sambil nunggu jemputan, pandangan menyapu halaman yang kemarin jadi saksi aku main bola salju bareng sepupu, ngelamun di bawah pohon, dan duduk-duduk sambil makan pisang goreng. Semua terasa lambat, kayak film yang gak pengen ditamatin. Pas mobil datang, nenek tiba-tiba peluk aku erat. "Jangan lupa kabar-kabar ya," katanya sambil nyelipin uang ke tas. "Ini buat beli jajan di jalan." Nenek yang selalu menganggap aku masih gadis kecilnya yang unyu dan tak punya uang. Perjalanan pulang jadi hening. Sepanjang jalan aku cuma mikir,
Kadang liburan terbaik bukan tentang tempat baru, tapi tentang pulang ke tempat yang lama. Tempat yang gak pernah berubah, yang selalu ada, dan isinya orang yang selalu sayang tanpa syarat. Sampai jumpa lagi rumah nenek. Sayang nenek banyak-banyak. Setelah liburan dari rumah nenek, aku akhirnya sampai juga di rumah. Tapi bukan perasaan lega yang datang, malah seluruh tubuh terasa kayak abis dihajar truk logistik. Pundak pegel, kepala pusing, tulang-tulang protes. Awalnya kukira cuma kecapean biasa, tapi ternyata tubuhku punya rencana lain. Demam tinggi datang diam-diam. Aku nggak sadar kapan tepatnya aku kehilangan kesadaran. Yang ku ingat cuma kasur, kipas angin, dan dunia yang makin lama makin kabur. Mungkin salah satu teman kosku yang sadar aku nggak aktif-aktif, lalu datang jemput. Mungkin aku sempat ngomong ngawur di telepon. Mungkin juga aku jalan sendiri ke rumah sakit dalam mode zombie. Dan ya, memang sahabatku dia lagi ngomong sama dokter. Suaranya udah macam pakai toak masjid. Tiba-tiba aku terbangun di ranjang rumah sakit. Ada infus nyantol di tangan dan suara AC yang dinginnya seperti menyindir. Udah sih, istirahat dulu. Dokter bilang mungkin karena kelelahan, ditambah cuaca panas yang nyengatnya udah kayak setrikaan alami, plus imun tubuhku yang katanya lelah mental dan fisik. What? Lelah mental? Kalau fisik gue terima. Gak sekalian stres aja dok. Baru liburan loh dok, happy-happy bareng nenek, sepupu kece badai, dan ketemu mantan terindah pulak itu. Salah diagnosa nih dokter. Dan begitulah, dari liburan seru berakhir jadi pasien pasif yang cuma bisa ngelamun sambil liatin tetesan infus. Kadang tubuh cuma butuh satu hal, diingetin kalau dia juga bisa mogok. Waduh, dan ya entah siapa yang sakit dan kelelahan. Temen aku ini memang rada-rada laknat. Tapi kalau nggak ada mereka, nggak rame sih. Terkadang begitulah persahabatan. Aduh. Setelah beberapa hari jadi pasien pasif, akhirnya aku boleh pulang juga. Dokter bilang kondisiku udah stabil, tekanan darah normal, dan aku nggak lagi ngigol soal mie goreng jam 3 pagi. Sahabatku datang jemput. Dia bawa jaketku yang baunya masih kayak lemari kayu. Ya, gimana gak bau, wong aku udah jarang tinggal di kos. Aku senyum sambil bilang, "Terima kasih udah nyeret aku dari dunia sekarat." Dia cuma jawab, "Iya, kamu kemarin ngomong bahasa alien." Perjalanan pulang terasa kayak kereta ke realita. Setiap jalanan, warung, papan iklan, semuanya kelihatan baru. Atau mungkin aku yang udah terlalu lama mandengin langit-langit rumah sakit. Sampai rumah, aku langsung rebahan. Tapi kasurku rasanya beda. Lebih empuk, lebih hangat, lebih emosional. Aku hampir peluk kasur saking rindunya. Aku duduk sebentar, ngeteh pelan, liatin jendela. Angin sore masuk dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari, aku ngerasa hidup lagi. Nggak sepenuhnya bugar, tapi cukup untuk senyum. Tapi, baru juga pengen makan camilan, ternyata stok makanan kosong semua. Temen kos udah abis-abisan ngurusin aku, dan gak mungkin aku suruh mereka beliin aku camilan lagi. Dan mereka udah capek selama di rumah sakit. Dan inget ya guys, sahabatan itu juga harus saling mengerti, bukan cuma sekedar memanfaatkan keadaan apapun itu keadaan yang sedang menimpamu. Biar sahabatan itu tetap awet, paham? Dan untung kakak aku telepon, katanya dia udah balik dari luar kota dan nanya keadaanku udah bagaimana dan bla bla bla. Dan dia juga beli sesuatu yang aku pengen, brownies lumer. Dan karena kakak aku lama datangnya tadi karena macet, aku sempat pesan makanan online. Dan parahnya sama-sama kena macet. Hadeh, aku nunggu sambil duduk di lantai ngelamun sambil peluk si manis. Aku belajar satu hal hari ini, kadang pulang bukan cuma tentang tempat, tapi tentang sadar bahwa hidup bisa berjalan lagi pelan-pelan, dengan sisa tenaga, tapi tetap hidup. Dan sore ini makanan di rumah melimpah ruah. Kakak dan GoFood bersamaan datangnya.